Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Bapak Ibu ya, aku diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah ini selalu mepet kepada Nabi, Bapak Ibu. Abu Hurairah selalu memperhatikan aktivitas Nabi, ucapan Nabi, gerak-gerik Nabi, cara berjalan Nabi, keseharian Nabi dicatat oleh Abu Hurairah. Maka dia berkata, dia diwasiatkan, Bapak Ibu, agar melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Lalu kemudian yang kedua, sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Kita bahas dulu itu satu. Puasa 3 hari dalam sebulan. Itu namanya ayyamul bid. Tanggal berapa? Kata para ulama, Bapak Ibu, berapa tadi? Namun boleh dilakukan berturut-turut 3 hari tanpa dibatasi dengan tanggal. Boleh dilakukan seminggu sekali, terus minggu pertama puasa, minggu depannya puasa, minggu depannya lagi puasa. Boleh. Tidak berurutan, tidak mengapa. Yang penting dalam 1 bulan puasa 3 hari. Tidak harus berturut-turut, Bapak Ibu ya. Dan tanggalnya pun tidak harus 13, 14, 15, tidak. Terus tadi sholat duha. Sholat duha berapa rakaat minimalnya? 2 rakaat. Maksimalnya nanti ada hadisnya ya. Ada hadisnya nanti, Bapak Ibu. Ada yang menyebutkan, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah tidak meninggalkan sholat duha 4 rakaat. Terkadang beliau meneruskan rakaatnya semampu beliau. Maka dengan ini sholat duha tidak ada batasannya. Ya, mangga. Hadis yang kedua, hadis 1147. Oh, mangga. Siap. Hujan tapi. Seluruh sendi salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Banyak para ulama mengatakan sendi kita ini jumlahnya 360. Jadi semuanya itu harus terpenuhi sedekahnya. Maka kita manusia biasa tidak mungkin 360 kali kita bersedekah, kan nggak mungkin. Kecuali orang-orang yang kaya mungkin bisa jadi. Namun itu semua bisa ditunaikan, bisa digugurkan kata Nabi dengan sholat duha 2 rakaat. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi sholat duha lah. Yang pertama, sholat duha dilakukan setelah sampai jam 6 lah bahasa kita ya, atau setelah matahari terbit sepenggalahan ya, hingga sesaat sebelum tiba waktu zuhur. Jadi kalau sholat duha dilakukan di awal waktu itu namanya syuruk ya. Sholat duha dilakukan di pertengahan waktu ya duha namanya. Sholat duha yang dilakukan di akhir waktu sholat sunnah mutlak. Tiga-tiganya namanya sholat duha. Tergantung kita kapan melakukannya. Namun yang terbaik Bapak Ibu, sholat duha yang dilakukan yang terbaik kata para ulama ketika matahari sudah, atau ketika anak unta ya, punggungnya itu sudah mulai panas karena sengatan matahari. Dan kerikil-kerikil itu sudah mulai memanas kata Nabi. Pada kata para ulama, pada saat itulah sholat duha yang lebih utama. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sholat duha itu pas dekat-dekat zuhur saja. Makanya ya sudah boleh tiga-tiganya. Tiga-tiganya mangga punya keutamaan tersendiri. Ya, orang yang sholat subuh di masjid, lalu kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, lalu kemudian dia sholat duha, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Haji dan umroh. Terus dilanjutkan oleh Nabi, mabrur kata Nabi. Ibu-ibu juga sama kan, gak harus di masjid. Ibu sholat subuh, tapi kan rada repot ibu-ibu Maya, masak, nyiapin ini, nyiapin itu, nah repot Bapak Ibu. Ini emang yang ada luang. Ketika ibu masak juga, ya udah ibu sambil berzikir saja, astagfirullah atau bacaan-bacaan yang lain atau al-ma'surat, zikir pagi dan petang, boleh Bapak Ibu. Udah itu terbit matahari,
Sudah 1 jengkal lebih misalnya, ibu sholat duha. Selesai Bapak Ibu. Sendi-sendi kita ini terpenuhi kewajibannya. Paham ya? Baik, lanjutkan siapa sekarang? Bu Meti, mangga. Nah, ini dia tadikannya. Rasulullah mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan menambah sebanyak yang beliau kehendaki. Jadi kita ngambil kesimpulan, sholat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas, terserah semampu kita saja. Lalu kemudian ibu sholat duha misalkan 4 rakaat, silahkan ya, tidak apa-apa 4 rakaat, mau 6 rakaat mangga ya, sholat 2 rakaat. Kita lanjutkan ya. Ada Bapak Ibu ya di riwayat Muslim yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 8 rakaat. Maka dengan sebagian ulama mengatakan maksimalnya sholat duha itu 8 rakaat. Namun sebagian ulama mengatakan Bapak Ibu, itu bukanlah menunjukkan batas maksimal sholat duha. Tetapi memang kebetulan saja Nabi pada saat itu sholat duhanya 8 rakaat. Apa dalilnya? Yang tadi Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat duha dan terkadang beliau menambahnya sesuai kemampuan beliau. Gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan. Namun kalau ada yang berpendapat sholat duha maksimal 8 rakaat, silahkan. Barangkali berdalil dengan ini. Ada yang mengatakan sholat duha tidak ada batasnya, yang penting semampu kita saja. Berdalil juga dengan hadis Aisyah tadi. Nah gitu Bapak Ibu ya. Yang penting sholat duha. Yang anehnya nanti menyalahkan 8 rakaat, menyalahkan yang maksimal, tapi dia tidak sholat duha. Nah, itu yang aneh tuh Bapak Ibu. Maka kita lanjutkan. Itu dia, makanya tadi saya katakan Bapak Ibu ya, sholat duha yang utama itu adalah ketika anak unta yang pundaknya itu sudah mulai kepanasan. Pada saat itulah lebih utama kita mengerjakan sholat duha. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah di saat anak unta kepanasan atau menginjak bebatuan panas yang tersinari matahari. Jadi kesimpulannya, boleh melakukan sholat duha di awal waktu, boleh melakukan sholat duha di pertengahan, boleh melakukan sholat duha di akhir waktu. Akhir waktunya adalah kira-kira 10 menit azan zuhur. Sebelum azan zuhur Bapak Ibu ya, 10 menit sebelum azan zuhur masih bisa Bapak Ibu. Jangan menunggu, wah ini mah sebentar lagi zuhur misalnya 20 menit lagi zuhur, lalu kemudian Ibu nggak jadi sholat duha. Jangan, tetap aja Bapak Ibu Allahu Akbar, itu teh namanya sholat duha. Nah, paham ya? Sholat awabin. Ya mohon nanti kita jelaskan di sini, ada kok penjelasannya sholat awabin. Nah, mohon silakan Bapak Ibu. Sholat awabin itu Bapak Ibu sholat duha. Nah,